luar biasa. Mari saya mengundang Bapak Ibu secara bangkit berdiri. Tanggalkan bebanmu. Sore hari ini kita akan memuji-muji Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik buat kita. Haleluya. Yeay. Lagi katakan Engkau baik. Haleluya. Lagi Engkau baik. Engkau baik. Beramat baik. Engkau baik. Beramat baik. Engkau baik. Engkau baik. Beramat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Engkau yang selalu menunjukkan kasih setiamu buat kami. Engkau Allah yang selalu menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku.
Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku.
baik buat Tuhan. Angkat suaramu dan sembah. Haleluya. Sebab kuasanya tak pernah terbatas. Sebab kasih-Nya selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan segala yang ku perlukan. Kau menyediakan segala yang ku perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Tepuk tangan yang keras untuk Tuhan kita, saudara. Lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan bersama dengan kami yang onsite maupun yang online. Kami tahu kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu ada hari ini. Kami tahu mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami tahu hati-Mu, kasih-Mu masih ada untuk kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sore hari ini yang Tuhan beri untuk setiap kami. Sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Dan juga kami mau ambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami mohon biar Engkau kuduskan setiap kami. Kau yang kuduskan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami Tuhan. Biar darah Yesus yang menyucikan, darah Yesus yang menguduskan. Biar sore hari ini ketika kami bersekutu dengan firman Tuhan, kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau temukan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Engkau temukan kami kudus dan kami bersih di hadapan-Mu. Dan kami berdoa supaya hikmat-Mu juga Tuhan Kau berikan untuk setiap kami. Supaya sore hari ini ketika kami belajar firman Tuhan, kami semakin mengerti isi hati Tuhan untuk setiap kami, masing-masing dari kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan beberapa waktu menit ke depan ini Tuhan dalam tangan-Mu. Silakan Engkau bekerja, Roh Kudus silakan jamah setiap kami. Kami buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship dan juga WL yang fenomenal yang kita tahu siapa Bapak Ibu Saudara ya. Oke Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, shalom. Sebelum kita masuk firman Tuhan, boleh saya ajak teman-teman JC untuk bisa pindah ke D11, untuk bisa ikut ibadah remaja. Dan yang Bapak Ibu Saudara, yang Om Tante silakan stay di sini. Saudara tidak perlu datang ke JC, tidak perlu datang ke remaja. Saudara bisa datang ke tempat ini saja. Kita akan belajar firman Tuhan.
Saudara, mungkin sebelum saya masuk firman Tuhan, izinkan saya mengingatkan lagi untuk 2 ibadah besar kita, 2 ibadah penting kita di bulan ini, yaitu yang pertama ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga di tanggal 18 Mei. Ya saudara ya, kita akan adakan hanya 1 kali, yaitu jam 7 pagi. Dan juga saudara bisa datang ke ibadah kita yang tidak kalah besarnya juga, yaitu ibadah anniversary GBI Rehoboth Surabaya yang ke-27. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan tema All by His Grace. Semua karena anugerah Tuhan, anugerahnya untuk gereja kita, untuk kita semua di tempat ini yang percaya katakan amin. Amin. Dengan pembicaranya Pak Sudidharma, Pendeta Sudidharma, dan juga ada gestarnya itu Fandi Santoso, saudara ya. Kalau saudara mungkin cukup update dengan dunia entertainment Indonesia, nama Fandi Santoso saya kira bukan orang asing ya, bahkan Fandi Santoso juga sudah menyanyikan banyak lagu rohani, jadi saya kira bukan seseorang yang asing ya. Dan kita tidak sabar untuk menyambut kedua ibadah itu ya. Saya harap saudara bisa datang tepat waktu, yang ibadah tanggal 24 jam 6:30 sore ya, Bapak Ibu Saudara ya. Pastikan makan malam dulu, supaya nanti nggak marah-marah di tempat ini. Ya, makan malam dulu ya, atau nggak ganjel pakai roti dulu lah. Oke, sekarang kita belajar firman Tuhan saudara. Mari siapkan Alkitab, siapkan catatan saudara. Kita akan kembali lihat firman Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu punya banyak julukan. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, banyak sekali julukan untuk Tuhan kita, nama untuk Tuhan kita. Saudara, saya bisa list beberapa seperti Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, itu Tuhan adalah Tuhan yang memberi damai sejahtera, Tuhan adalah damaiku gitu. Dan salah satunya saudara, yang kita juga akan pelajari hari ini, yang sesuai juga dengan tema bulanan kita, yaitu pemenuhan Tuhan atau pemberian Tuhan itu tidak pernah berhenti, penyediaan Tuhan tidak pernah berhenti. Salah satu namanya adalah Jehovah Jireh atau Jairah, Jehovah Jireh. Dan ini sekaligus jadi judul khotbah saya sore hari ini, Jehovah Jireh, Jehovah Jairah. Saudara, namanya Tuhan atau julukannya Tuhan kita itu banyak, tapi pribadinya tetap satu, tetap Tuhan. Dan julukan-julukan itu, nama-nama itu diberikan kepada Tuhan kita atau ada dalam diri Tuhan kita berdasarkan pengalaman manusia. Jehovah Jairah itu nama ini disebutkan pertama kali dalam Kejadian 22, kita akan sama-sama buka dari Kejadian 22 saudara. Ini merupakan satu nama yang dikenal oleh Abraham. Ketika pada waktu itu Abraham diperintahkan Tuhan untuk ke tanah Moria, ke salah satu gunung yang akan disuruh oleh Tuhan ke sana. Dan tujuannya Tuhan di sana adalah untuk menguji Abraham. Saudara tahu ceritanya ya? Tuhan ingin menguji Abraham, ingin menguji kesetiaan Abraham kepada Tuhan, iman Abraham kepada Tuhan. Dengan cara harus mengorbankan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak. Saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita sebelum mungkin kita akan lebih dalam lagi membahas tentang itu. Di akhir ceritanya, ternyata Tuhan menyediakan korban bakaran untuk Abraham dan Ishak. Sehingga pada waktu itu Abraham menyebut Tuhan Allah dengan sebutan Jehovah Jairah, Jehovah Jireh. Seperti yang saya katakan tadi saudara, Tuhan kita itu punya banyak julukan. Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom dan sebagainya. Tapi pribadinya tetap satu. Saudara, dari tadi sore saya masih berusaha menemukan kata yang tepat. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu begini, simultaneously. Atau artinya nama-nama tersebut ada dalam pribadi Tuhan itu secara bersamaan. Jadi artinya gini, Tuhan itu bukan satu waktu dia penyembuh, lalu satu waktu lagi dia berubah jadi mungkin shalom atau damai. Bukan pada suatu waktu lagi dia berubah jadi Tuhan adalah panjiku. Tidak, tapi nama-nama Tuhan itu berlangsung, terjadi, ada secara bersamaan dalam satu pribadi yang sama. Yaitu Tuhan kita. Jadi saudara bisa temukan ternyata Tuhan itu damai sejahtera. Di saat yang bersamaan saudara akan bisa temukan ternyata Tuhan itu penyembuh. Di saat yang sama saudara bisa temukan bahwa Tuhan itu adalah panji kita, kemenangan kita. Dan di saat yang sama saudara akan temukan bahwa dalam pribadi Tuhan dia adalah gembala kita. Jadi dia luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah dibatasi waktu, tidak pernah dibatasi oleh momen, tidak pernah dibatasi oleh nama. Dia luar biasa, dia sangat luar biasa. Yang percaya katakan amin.
Kejadian 22, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jehovah Jireh ini bukan hanya sekedar identitas, bukan hanya sekedar nama untuk Allah kita, untuk Tuhan kita. Dia tidak hanya disebutkan sebagai labelnya Jehovah Jireh, Tuhan adalah penyedia. Bukan hanya sekedar nama, itu peran Tuhan dalam hidup kita. Dia yang menyediakan. Jehovah Jireh, itu identitas sekaligus peran, sekaligus tanggung jawabnya sebagai Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Amin, puji Tuhan. Saudara, Kejadian 22 ayat yang ke-8, saya mulai dari situ saja saudara. Kejadian 22 ayat yang ke-8, saya bacakan dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. Kalau saudara punya terjemahan yang sebelumnya silakan dipakai juga. Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, Abraham berkata Allah yang akan menyediakan korban bakaran. Allah yang akan menyediakan. Itu pertama kali dalam Alkitab tercatat ada kata Yireh atau Jireh atau penyedia. Seperti yang kita tahu, Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh, Jehovah Yireh. Pertama kali juga bahkan ini disebutkan dalam Alkitab, bukan hanya di pasal itu, tapi juga dalam Alkitab. Pertama kali ada Jehovah Jireh, Jehovah Yireh. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas pertanyaan berikut. Bagaimana penyediaan Tuhan diberikan untuk saya dan untuk Bapak Ibu Saudara? Izinkan saya bertanya terlebih dahulu supaya saya tahu kalau saudara betul-betul percaya atau tidak. Saudara percaya Tuhan kita bisa menyediakan? Saudara percaya Tuhan kita bisa menyediakan? Amin, amin saudara ya. Mungkin saudara bahkan sudah hafal di luar kepala ayat-ayat yang Tuhan menyediakan. Kisah-kisah di Alkitab yang dimana Tuhan menyediakan. Saudara, tapi seringkali kita bingung, kita tidak tahu, kita lupa dengan caranya Tuhan menyediakan. Bagaimana Tuhan bisa sediakan? Bagaimana Tuhan bisa berikan? Saudara bisa mulai pikirkan bagaimana cara Tuhan menyediakan untuk bangsa Israel. Dari roti atau mana yang turun dari surga. Bagaimana Tuhan memberikan keselamatan dengan cara membelah air laut. Betul? Bagaimana caranya Tuhan memberikan kemenangan untuk bangsa Israel dan Yosua dengan cara merobohkan tembok Yeriko hanya dengan sorak-sorai. Caranya Tuhan beragam. Tapi seringkali kita lupa bagaimana caranya Tuhan memberikan. Dan saudara, kabar baiknya begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang mau dikenal. Dan cara-cara yang Dia lakukan itu juga mau untuk diberikan kepada kita. Kita mau dikasih tahu, kita mau diberitahu cara-cara Tuhan menyediakan untuk kita. Saudara siap? Saudara siap belajar lebih lagi? Amin. Kejadian 22, kita akan belajar dari situ saudara. 2 poin hari ini yang ingin saya bagikan. Bagaimana penyediaan Tuhan diberikan? Yang pertama adalah penyediaan Tuhan diberikan dengan cara yang familiar untuk kita. Dengan cara yang familiar untuk kita, yang umum untuk kita, yang bisa dimengerti untuk kita. Yang secara jasmani kita, dengan panca indera kita dalam tubuh ini bisa dimengerti. Saudara, saya masih tetap percaya bahwa Tuhan kita bisa sediakan dengan cara yang ilahi. Saya masih percaya mungkin hari-hari ini Tuhan bisa sediakan tiba-tiba roti turun dari surga. Bisa saja, Dia Tuhan, Dia bisa lakukan segala apapun. Saya masih percaya juga tiba-tiba saudara mungkin air minum yang ada di depan saudara atau di rumah saudara tiba-tiba bisa jadi anggur. Saya masih bisa percaya, saya masih tetap percaya. Saya masih percaya juga 5 roti dan 2 ikan bisa untuk 5.000 orang. Saya masih tetap percaya. Saudara, tapi saya juga percaya dan saya harap saudara juga percaya dan saudara tahu bahwa Tuhan ketika Dia menyediakan, Dia bisa juga pakai cara yang familiar untuk kita. Tidak melulu tentang hal-hal yang ilahi, tapi juga hal-hal yang familiar untuk kita, yang umum untuk kita. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat Yesus di kitab Yohanes, kitab Markus, Matius dan Lukas, kitab Injil, kita akan temukan Yesus ketika di perkawinan di Kana. Ada mujizat pertamanya yang Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur. Keren ya saudara ya, ilahi sekali ya, sangat luar biasa ya. Tapi jangan lupa, anggur itu berangkatnya dari hal yang familiar. Dari mana? Air. Yesus memakai ilustrasi roti.
untuk melakukan banyak mujizat. Salah satunya untuk 5 roti dan 2 ikan. Yang bisa memberi makan sampai berapa orang? 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan juga wanita. 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang kasih Tuhan, tapi berangkatnya 5.000 orang itu dari mana? 5 roti dan 2 ikan. Sesuatu yang masih kita bisa pegang dengan tangan kita masing-masing. Apalagi Yesus pakai roti untuk menggambarkan dirinya sebagai roti hidup. Mungkin pagi hari ini saudara waktu baru bangun saudara sarapan dengan roti. Dan itu roti bisa kita rasakan, bisa kita nikmati. Dan Yesus pakai roti untuk menggambarkan dirinya adalah roti hidup. Untuk membuat mujizat untuk 5.000 orang. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, jadi saya masih tetap percaya bahwa Allah kita bisa lakukan hal yang luar biasa, mujizat yang ilahi. Dan di saat yang sama dia bisa lakukan hal-hal yang familiar untuk kita masing-masing. Yang umum untuk kita bisa terima Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari ini ada yang sedang butuh penyediaan dari Tuhan. Saya tidak tahu apa itu. Hari ini saya pun butuh penyediaan dari Tuhan. Dan saya yakin saudara juga masing-masing punya kebutuhan masing-masing. Saudara, mungkin saudara sudah mulai berandai-andai, wah semoga sebentar lagi setelah firman Tuhan selesai, tiba-tiba ada nasi goreng 5 bungkus yang turun dari surga karena aku lapar. Atau mungkin saudara berpikir, semoga setelah ini tiba-tiba ada seseorang yang mengantarkan mobil Mercy dengan cepat tiba-tiba datang ke gereja dan supir itu berkata, ini untuk Pak Joy ya? Ya silakan Pak Joy. Caranya ilahi, caranya luar biasa. Saudara mungkin saudara sedang berandai-andai dengan hal-hal seperti itu. Tapi mungkin sore hari ini yang saudara butuhkan adalah tidak berandai-andai seperti itu. Dan saudara mulai bisa melihat sekitar saudara dan mulai sadari ternyata pemenuhan dari Tuhan itu sudah ada di sekitar saudara. Ternyata saudara pemenuhan Tuhan itu ada di sekitar saya, ada di sekitar saudara. Saudara nggak perlu tunggu langit terbuka dulu atau tanah terbuka. Mungkin sudah ada di sekitar kita. Yang kita perlukan hanya mari peka, mari sadari, mari kenali Tuhan. Karena caranya bukan hanya ilahi, caranya juga familiar buat saya dan saudara. Mungkin saudara-saudara yang ada di sebelah saudara saat ini, entah Bapak Ibu Saudara suami istri, maupun rekan sekerja, maupun jemaat, sesama jemaat, mungkin orang tersebut yang dipakai Tuhan untuk menyediakan buat saudara. Mungkin saja, saya tidak tahu, cara Tuhan sangat beragam saudara. Dan ini terjadi pada Abraham. Cara Allah menyediakan untuk Abraham dan Ishak adalah dengan cara yang sangat familiar untuk mereka berdua. Kalau saudara lihat di Kejadian 22 ayat yang ke-11 dan sampai yang ke-13 saudara. Kejadian 22 ayat 11 sampai yang ke-13, Alkitab mencatat demikian, namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, di sini Alkitab tidak mencatat hal yang ilahi terjadi. Tiba-tiba ada domba yang turun dari langit. Atau tiba-tiba ada domba yang keluar dari dalam tanah untuk Abraham. Alkitab hanya mencatat ada domba yang tersangkut, yang tanduknya tersangkut di belukar. Ada domba yang tanduknya tersangkut di belukar. Saudara, bahkan kalau saya katakan kalimat tersebut, saudara bisa membayangkan. Ada pohon atau ranting-ranting seperti itu dan ada domba yang tersangkut. Mudah ya untuk bisa mengerti ya, ternyata ya. Mudah untuk menggambarkan. Dan itu cara yang bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita, menyediakan untuk kita. Saudara, terkadang pemenuhan dari Tuhan itu tidak harus menunggu suara Tuhan dari langit. Suara Tuhan yang audible, lalu kita baru bisa mendapatkan penyediaan itu, pemenuhan itu. Saudara yang kasih Tuhan, yang kadang kita perlu lakukan adalah mari peka terhadap sekitar kita. Karena ada blessing in disguise mungkin. Ada berkat yang tersamarkan di sekitar kita. Hari ini saudara, Tuhan bisa sediakan dengan macam cara, segala macam cara. Salah satunya adalah yang ada di sekitar kita. Mari mulai peka terhadap
suara Tuhan, mari mulai peka terhadap hadirat Tuhan, mari mulai mengenal Dia lebih dalam lagi, saudara. Kenapa saya sebutkan mengenal? Karena kata mengenal itu penting sekali dalam hal kekristenan. Dalam kehidupan kekristenan itu sangat-sangat penting. Contohnya Abraham. Saudara, Abraham di sini, ini bukan pertama kali Abraham mendengar suara Tuhan. Kalau saudara mungkin buka secara sekilas saja, dari Kejadian 10, Kejadian 11, di situ pertama kali Abraham mendengar suaranya Tuhan. Pertama kali Bapak Ibu Saudara. Dan suara itu adalah suara yang sama ketika Abraham mendapat panggilan untuk pergi ke tanah Moria, mempersembahkan Ishak. Suara yang sama yang memanggil Abraham adalah suara yang sama yang menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Abraham sudah kenal dengan suara dia. Abraham sudah tahu suaranya Tuhan. Abraham betul-betul hafal, oh ini suaranya Tuhan. Karena Abraham hafal, karena Abraham tahu, makanya di Kejadian 22 kita tidak akan temukan tiba-tiba Abraham terkejut karena tiba-tiba ada suara dari langit. Atau mungkin Abraham bingung, ini suara siapa? Suara setan atau suara Tuhan? Atau suara Ishak? Atau suara hambanya? Saudara, pengenalan akan Tuhan itu penting. Karena penyediaan dari Tuhan penting. Tanpa pengenalan akan Tuhan, maka penyediaan itu tidak bisa kita ketahui. Karena kita mengenal Tuhan, karena Abraham mengenal Tuhan, maka Abraham percaya betul sama Tuhan. Karena Abraham kenal siapa suara itu, siapa yang menjawab atau memperdengarkan suara itu, Abraham tanpa pikir panjang, tanpa pikir dua kali, dia packing barang-barangnya, dia bawa barang-barangnya menuju tanah Moria, ke salah satu bukit, salah satu gunung yang diperintahkan Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita kenal Tuhan kita lebih lagi. Karena tanpa pengenalan, penyediaan itu akan sulit untuk kita ketahui. Sebaliknya, dengan pengenalan, saudara akan dengan mudah mengerti ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Ternyata Tuhan tidak hanya memberikan secara ilahi, ternyata Tuhan juga berikan melalui sekitar kita. Itu ada pengenalan akan Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, saudara, Abraham tidak akan ke tanah Moria. Mungkin kita akan tercatat dalam Alkitab, Abraham bingung, Abraham tidak mau pergi, dan sebagainya. Tapi karena Abraham kenal dengan suara Allah, suara Tuhan, pribadi Tuhan, Abraham pergi ke tanah Moria. Tanpa pengenalan akan Allah, Abraham tidak akan mau menyerahkan Ishak. Tidak akan mau menyerahkan Ishak, anak satu-satunya sudah ditunggu beberapa tahun lamanya, mau diserahkan begitu saja. Tanpa pengenalan akan Tuhan, Abraham tidak akan memberikan. Tapi karena Abraham kenal siapa yang berbicara, maka Abraham tanpa pikir panjang, dia mau korbankan Ishak. Tanpa pengenalan akan Tuhan, saudara, Abraham tidak akan tahu ternyata ada domba yang tersangkut di belukar. Tapi karena ada pengenalan, Abraham bisa berkata, Allah yang akan menyediakan domba, dan ternyata memang ada domba yang tersangkut. Saudara, Jemaat Rehobot, saudara tahu ada berkat yang besar, berkat khusus untuk mereka yang mau mengenal Tuhan. Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, firman-Nya, yang mencari dengan segenap hati. Kata yang pertama, berbahagialah, diberkatilah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mau mencari dengan segenap hati. Yang mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang mau dikenal, Dia Tuhan yang terbuka, Dia sangat terbuka untuk dikenal Bapak Ibu Saudara, dan Dia ingin dikenal oleh kita masing-masing. Dan ada berkat khusus untuk mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari mulai malam hari ini kita cari Tuhan, kita kenal Dia. Karena tanpa pengenalan Bapak Ibu Saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan, kita akan gagal mengetahui penyediaan dari Tuhan. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita akan gagal mengenali cara-cara Tuhan menyediakan untuk kita. Kenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Yang mau katakan amin sekali lagi. Amin. Yang pertama itu,
Tuhan bisa memberikan dengan cara yang familiar, dengan cara yang umum untuk kita. Dan yang kedua adalah Tuhan memberikan menurut visi Tuhan. Visi bicara tentang melihat, mata, bicara tentang penglihatan Bapak Ibu Saudara. Menurut visi dari Tuhan. Kejadian 22 ayat 14 ini dimana yang kita tahu ada kata-kata Jehovah Jireh, Jehovah Yireh. Sebenarnya pas ayat yang ke-8 Abraham juga sudah mengatakan Allah yang akan menyediakan. Jehovah Jireh, Jehovah Yireh. Ayat 14 berkata Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan. Di ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara ketika Abraham berkata Allah yang akan menyediakan anakku. Allah yang akan menyediakan korban bakaran bagi kita anakku. Di situ Abraham sedang merujuk kepada satu action Tuhan, satu pekerjaan Tuhan, satu karya Tuhan di mana Tuhan yang akan menyediakan. Jadi itu merupakan kata kerja kalau secara tata bahasa, Saudara. Jadi Tuhan bekerja untuk menyediakan. Dia tidak hanya diam di sorga dan tidak ngapa-ngapain, nganggur, melihat-lihat kita, tapi dia bekerja untuk menyediakan bagi kita. Dan saudara saya perlu sampaikan satu hal lagi. Hal yang sangat menarik dalam Alkitab saudara. Kata Yireh, kata Jireh, itu bukan berarti atau punya definisi penyedia sebenarnya. Kata Yireh atau kata Jireh itu punya makna, next slide boleh ditampilkan, visi, melihat, visi profetik, maupun pengertian, understanding. Visi itu sama sekali bicara total, bicara tentang mata, penglihatan. Melihat, visi profetik, pengertian. Dan saudara yang kasih Tuhan, jadi dari definisi ini kita bisa tahu, kita bisa dapat satu pelajaran, dapat satu hal yang sangat luar biasa, di mana ketika Tuhan menyediakan, Dia menyediakan tidak dengan asal-asalan. Dia menyediakan berdasarkan apa yang Dia lihat yang kita betul-betul butuhkan. Saudara, Jehovah Jireh, Jehovah Yireh, Allah yang menyediakan. Kalau bisa kita lengkapi, Allah yang menyediakan apa yang kuperlukan. Berdasarkan apa yang Dia lihat. Jadi Allah betul-betul melihat masing-masing dari kita. Ini kabar baik buat saudara. Allah menyediakan bukan secara asal. Allah menyediakan tidak dengan sembarangan. Barang atau materi atau berkat yang Tuhan berikan, baik itu secara materi maupun non materi, itu bukan barang second. Bukan barang cicilan. Tapi itu sesuatu berkat yang Tuhan berikan dengan total untuk Bapak Ibu Saudara dan sesuai dengan yang saudara butuhkan. Ini kabar baik. Ini kabar baik. Jadi hari ini kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ternyata kalau Tuhan memberkati, artinya Tuhan itu tahu ini loh yang sedang kita butuhkan. Ketika Tuhan penuhi, Tuhan itu tahu ini loh yang sedang kamu butuhkan. Terkadang kita nggak mengerti Bapak Ibu Saudara. Terkadang saya tidak tahu apakah saudara merasa hal yang sama. Terkadang kita nggak mengerti apa yang betul-betul kita butuhkan. Kadang kita kabur, kadang kita penglihatannya kabur. Kita sering menuruti keinginan daging saja. Kita memenuhi apa yang jadi keinginan daging. Padahal sebenarnya yang betul-betul kita butuhkan bukan keinginan daging. Dan Allah mengerti apa yang betul-betul kita butuhkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sekali katakan amin. Jadi Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara, melihat kebutuhan Bapak Ibu Saudara, dan ketika Tuhan penuhi itu sesuai. Porsinya pas, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Sangat cukup untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kalau saudara dipenuhi oleh Tuhan, jangan ngomel, ya, jangan marah-marah, jangan mengeluh. Kenapa? Karena itu yang betul-betul saudara butuhkan sebenarnya. Itu yang betul-betul saudara sedang butuhkan. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan, kadang kita nggak mengerti apa yang sedang kita butuhkan sebenarnya. Tapi Tuhan sangat mengerti diri kita masing-masing
dan saudara. Yang percaya katakan amin sekali lagi. Saudara, Ishak dan Abraham, kita kembali lagi ke dua tokoh ini. Ishak dan Abraham di sini saudara, merupakan dua gambaran orang Kristen. Dua tahapan orang Kristen. Ishak itu menggambarkan orang Kristen yang masih melihat hanya dengan mata jasmaninya saja. Orang-orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, tipe-tipenya adalah orang-orang yang ketika Tuhan tidak penuhi, dia marah. Dia kecewa, dia nangis, dia ngambek, dia nggak mau lagi ke gereja lagi, dia nggak mau lagi baca Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan tidak memenuhi kebutuhanku, katanya. Itu Ishak. Sedangkan Abraham itu gambaran orang Kristen yang sudah mampu melihat dengan mata jasmani sekaligus melihat dengan mata imannya. Atau harapannya penuh utuh dalam Tuhan. Saudara bisa baca juga dari Kejadian 22 saudara. Di sini ketika ayat yang ke-8, ketika dari ayat ke-7 sampai ke-8 saja. Ketika si Ishak ini berkata kepada Abraham, Papa, kita udah siapkan kayu, kita udah siapkan api, kita udah siapkan pisau. Korban bakarannya mana? Itu seperti saudara sedang makan, sedang di restoran. Papa, sudah ada sendok nih, sudah ada garpu nih, ikan gorengnya mana? Sudah ada nasi, tapi kok belum ada kolokenya? Kurang lebih seperti itu ya. Sedang menunggu sesuatu yang saudara sedang butuhkan sebenarnya. Bukan kayunya, bukan apinya, bukan pisaunya, yang saudara butuhkan adalah korban bakarannya. Saudara, kalau saudara baca di Kejadian 22 ayat 7, itu gambaran Ishak. Itu gambaran orang Kristen yang masih melihat dengan mata jasmani. Hanya bertanya, Tuhan mana ini? Tuhan mana? Katanya aku mau disediakan. Katanya aku mau dipenuhi. Mana ini? Mana dan mana? Kenapa? Mengapa? Tapi ayat yang ke-8 itu merupakan gambaran orang Kristen yang sudah dewasa rohaninya dan dia sudah bisa melihat dengan mata jasmani sekaligus imannya. Abraham berkata di ayat yang ke-8, Allah yang akan menyediakan domba sebagai korban bakaran baginya. Padahal waktu itu saya mau tanya, sudah ada korban bakarannya? Sudah ada dombanya? Kalau sudah ada, buat apa Abraham berkata demikian? Betul? Tapi karena belum ada, ditambah lagi Abraham betul-betul percaya kepada Tuhan, Abraham bisa berkata, Allah yang akan menyediakan korban bakaran baginya. Imannya melihat Allah mampu sediakan yang dibutuhkan. Saudara, tahapan seperti ini yang harus kita raih, saudara. Jangan mau kalah sama Abraham. Saudara perlu tahu, Abraham ini bukan orang yang percaya sama Tuhan sejak lahir. Dia menyembah Tuhan yang lain. Saya nggak tahu namanya siapa, terserah namanya siapa. Saudara, Abraham bukan sama seperti kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah lahir, sejak lahir kita orang Kristen. Maupun saudara ke setiap hari Minggu saudara ke gereja. Baca Alkitab setiap hari. Betul-betul lebih rohani dari Abraham. Jangan mau kalah sama Abraham saudara. Abraham yang bukan orang percaya awalnya bisa percaya penuh sama Tuhan. Masa kita yang sudah percaya penuh sama Tuhan sejak lahir, katanya orang Kristen, katanya percaya sama Tuhan Yesus, gak bisa berharap seperti Abraham? Kita berharap, kita beriman jauh lebih dari Abraham Bapak Ibu Saudara. Kita jauh berharap pada Tuhan, kita betul-betul utuh berharap hanya kepada Tuhan kita. Saudara, Abraham dan Ishak, mereka di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, ayat ke-6 saya bacakan saudara. Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya, lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Di sini kita tahu ada beberapa hal yang disiapkan oleh Abraham dan Ishak. Kalau saudara lihat di situ, Abraham mengambil kayu, lalu Abraham mengambil dan membawa api dan pisau. Hanya ada kayu, hanya ada api, dan hanya ada pisau. Dan Abraham dan Ishak pergi bersama-sama, berjalan bersama-sama. Ada apa saja tadi? Kayu, api, dan pisau. Kayu, api, dan pisau. Kayu, api, dan pisau ini gambaran yang bisa manusia sediakan. Saudara bisa ukir kayu sebagus mungkin, menyalakan api sehebat mungkin,
pisau setajam mungkin. Saudara bisa siapkan kepintaran saudara sehebat-hebatnya. Saudara bisa siapkan sumber daya saudara sehebat-hebatnya, seluas-luasnya. Tapi di ayat ke-6, bahkan saudara baca ayat yang ke-7, ada yang kurang. Ada yang kurang. Dan yang kurang itu disadari oleh Ishak. Ishak bilang ke Abraham, ayahku, ya anakku, kata Abraham, di sini udah ada api, sudah ada kayu, sudah ada pisau juga. Kayaknya ada yang kurang ya ayah. Korban bakarannya di mana? Kita udah siapkan semaksimal mungkin loh. Kok nggak ada korban bakarannya? Kan sudah ada kayu, udah ada api, udah ada pisau. Ada satu lagi yang kurang. Dan kalau satu hal ini kurang, kita percuma menyiapkan semua ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini gambaran kehidupan kita sama Tuhan. Yang bisa kita siapkan hanya sebatas kayu, api, dan pisau. Kayu, api, dan pisau. Apa yang kurang? Korban bakaran. Korban bakarannya kurang. Ada hal yang pasti kurang dalam hidup kita. Ini percayalah, ini bukan nubuatan, ini fakta. Pasti ada yang kurang dalam hidup saudara. Pasti ada yang kurang dalam hidup saya. Saya bisa siapkan segala hal dengan matang. Saudara bisa siapkan segala hal dengan matang, sempurna bahkan kalau saudara bilang. Tapi saudara ketika saudara lihat, ternyata masih ada yang kurang ya. Ternyata ada satu lubang yang besar dalam hidup saya, ternyata saya masih kurang. Disinilah peran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita hanya bisa siapkan kayu, api, dan pisau. Tapi korban bakaran disiapkan Tuhan untuk Abraham dan Ishak. Saudara bisa siapkan hal-hal duniawi yang saudara punya, materi duniawi yang saudara punya. Apapun yang ada di dunia ini saudara bisa siapkan. Tapi saudara pasti ada yang kurang. Dan yang kurang itu saudara perlu undang Tuhan masuk dalam hidup saudara. Supaya hidup saudara bisa dikatakan sempurna. Utuh di dalam Tuhan. Saudara, Abraham dan Ishak manusia seperti kita. Terbatas seperti kita, tidak bisa lakukan segala sesuatu, semuanya dengan kekuatan sendiri, sama seperti kita. Oleh karena itu kita butuh satu pribadi yang bisa melampaui keterbatasan itu. Yang namanya Jehovah Jireh, Yehovah Yireh. Disitulah identitas Jehovah Yireh dan tanggung jawab maupun peran Yehovah Yireh bekerja dalam hidup kita masing-masing. Saudara mungkin hari ini saudara sedang berdoa untuk sesuatu. Bahkan ketika saudara menyongsong hal itu, menyambut hal itu, saudara sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan segala sesuatu. Tapi saudara masih merasa kok ada yang kurang ya? Kok ada yang lubang besar ya yang masih harus dipenuhi ya? Saudara saya mau katakan lubang besar itu tidak bisa saudara penuhi dengan kekuatan sendiri. Saudara butuh Tuhan dalam hidup saudara. Saudara butuh Tuhan Yesus untuk memenuhi kehidupan saudara. Satu-satunya pribadi yang bisa melampaui batasan itu namanya Jehovah Jireh. Namanya Yesus Kristus juga saudara. Maka dari itu mari kita let go and let God. Kita lepaskan, kita izinkan Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Untuk memenuhi setiap kita masing-masing. Setiap kebutuhan kita masing-masing. Lakukan bagian saudara. Saudara masih tetap bisa siapkan kayu, api, dan pisau kok. Saudara masih bisa siapkan apapun yang saudara bisa siapkan kok. Tapi ingat korban bakaran. Tapi ingat ada bagian yang jauh lebih besar yang saudara tidak bisa siapkan. Selain daripada Tuhan yang bisa berikan, yang bisa siapkan buat saudara. Saudara penyediaan Tuhan sangat bisa diberikan dengan cara yang ilahi. Seperti yang saya katakan tadi. Tuhan masih bisa memberikan dengan cara yang ilahi untuk saudara, untuk saya, untuk kita semua yang onsite maupun yang online. Tapi jangan lupa, Tuhan juga bisa siapkan, bisa berikan dengan cara yang familiar, umum, yang bisa kita ketahui, kenali. Penyediaan Tuhan juga tidak diberikan secara acak, tidak diberikan secara sembarangan, tapi penyediaan Tuhan diberikan ketika Tuhan melihat apa yang betul-betul kita butuhkan dan dia penuhi bagian itu. Saudara ada satu hal lagi
yang saudara butuhkan. Bahkan sudah diberikan oleh Allah kita. Kebutuhan itu saudara bukan berupa materi, bukan berupa karakter, tapi kebutuhan itu berupa seorang pribadi. Namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus harus lahir dalam wujud manusia, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus harus lahir dalam wujud manusia, artinya dia harus mulai dari bayi. Lalu anak-anak, lalu remaja, pemuda, dan akhirnya jadi orang dewasa. Sama seperti kita. Dia melakukan itu supaya dia bisa relevan dengan kita dan kita relevan dengan Tuhan Yesus. Yesus tidak lahir dengan 10 kaki dan 10 tangan, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau dia lahir dengan model seperti itu, gembala-gembala akan takut, orang majus pun akan takut, bahkan kita pun hari ini gak akan percaya bahwa ada yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang punya 2 tangan dan 2 kaki saja sudah ditolak bahkan disalibkan, apalagi yang 10 tangan dan 10 kaki. Apalagi 10 kepala. Tapi dia lahir dengan wujud manusia. Hanya karena dia ingin relevan dengan kita dan kita bisa relevan dengan dia. Mengerti dia dan dia mengerti kita. Saudara, maka dari itu Yesus perlu hadir ke dunia dalam bentuk manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa relevan dengan dia, sama dengan dia. Saudara, manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia butuh yang namanya Mesias, penyelamat. Saudara bisa bayangkan kalau Mesias itu tidak normal seperti kita, wujudnya tidak normal seperti kita akan semakin menolak dia. Tapi karena dia wujudnya manusia seperti kita bisa kenal dia dan kita bisa panggil dia dengan sebutan Yesus, Yesus Kristus. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara, masing-masing dari kita datang ke tempat ini maupun yang online, datang dengan satu pokok doa. Tuhan, aku mau Engkau sediakan ini, mohon Engkau sediakan bagiku dalam hal ini, dalam hal itu. Saudara, mungkin kita perlu berhenti berdoa untuk hal-hal seperti itu. Mari kita mulai ganti doa kita dengan cara atau dengan isinya, Tuhan, mungkin aku tidak butuh materi ini, mungkin aku tidak butuh Engkau sediakan untukku dalam hal ini. Mungkin yang aku butuhkan hanya satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Identitasnya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, namanya Yesus Kristus. Perlu saya ingatkan tanggung jawab maupun peran Tuhan Yesus dalam hidup saudara? Peran Yesus dalam hidup saudara, dia yang menyembuhkan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, disembuhkan dengan begitu cepat dan dengan begitu ilahinya. Yesus memberkati, Yesus memulihkan, Yesus yang bisa mengangkat engkau, Yesus yang bisa mengajar engkau, Yesus yang bisa mendidik engkau, dan Yesus yang mengasihi engkau selama-lamanya. Itu peran Yesus dalam hidup saudara. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin hari ini yang saudara butuhkan bukan berkat-berkat duniawi. Mungkin hari ini yang saudara butuhkan adalah mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara. Karena dalam Yesus ada kepenuhan. Dalam Yesus ada kecukupan. Dalam Yesus ada semuanya. Dia paket lengkap, Bapak Ibu Saudara. Dia paket lengkap. Kita bisa temukan segalanya dalam Tuhan Yesus. Ketika kita punya Tuhan Yesus, kita bisa merasa cukup. Amin. Amin saudara ya. 2 hal hari ini yang kita pelajari. Bagaimana Tuhan memberikan, bagaimana Tuhan menyediakan untuk kita. Caranya saudara ada 2 yang kita pelajari dari Kejadian 22. Yang pertama, Tuhan bisa berikan dengan cara yang familiar. Itu kata yang penting, familiar untuk kita. Kenapa harus familiar? Supaya saudara ngerti. Yang ilahi susah untuk dimengerti. Makanya Yesus harus hadir kan dengan wujud manusia. Karena Tuhan mengerti bahwa kita ini punya batasan secara pengertian ini, panca indera kita ini terbatas. Maka dari itu dia bisa sediakan dengan cara yang familiar untuk kita. Dan penyediaan Tuhan diberikan menurut visi Tuhan. Bukan visi manusia. Kalau visi manusia repot, menurut bagian kita masing-masing, tidak akan pernah cukup. Tapi ketika Tuhan cukupi kebutuhan kita menurut visinya, kita akan cukup. Karena Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan ingat, Jehovah Jireh, Tuhan adalah penyedia, Tuhan yang menyediakan. Yireh atau Jireh tidak bicara tentang penyedia. Yireh bicara apa? Visi. Penglihatan. Tuhan melihat.
Jadi berangkatnya kata atau frasa Tuhan yang menyediakan, berangkatnya itu dari visinya Tuhan. Ketika Tuhan lihat kita, ternyata Joy Putra Ervian lagi butuh dalam hal ini, dia penuhi. Ketika saudara butuh dalam hal itu, dia penuhi. Dia lihat apa yang jadi kebutuhan kita. Jehovah Jireh, Jehovah Yireh. Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa biar kita semua hari ini mengerti firman Tuhan lebih dalam dan kita mengenal dia lebih dalam lagi. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, kita akan gagal mengetahui apa yang Tuhan sudah penuhi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan akan berikan buat hidup kita. Mari kenal dia lebih lagi. Saudara mau? Saudara yang mau katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Pemain musik WL Singer. Mari kita maju ke depan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada Jehovah Jireh, Jehovah Yireh. Allah yang menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Dia masih mampu menyediakan buat Bapak Ibu Saudara. Dia masih mampu berikan untuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah betul-betul berserah kepada Tuhan Yesus. Betul-betul berserah kepada Allah kita yang namanya Jehovah Yireh. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, arahkan pandangan saudara, hati saudara kepada Tuhan. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara berkata-kata di hadapan Tuhan saat ini. Berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Saudara bisa sampaikan segala hal yang ada dalam hati saudara. Saudara bisa berdoa saat ini. Saudara engkau yang mungkin punya pokok-pokok doa khusus dalam hidup saudara, dalam hati saudara, sampaikan kepada dia. Sebab dia Jehovah Yireh. Dia mampu berikan, dia mampu sediakan untuk Bapak Ibu Saudara. Mari berdoa saat ini masing-masing dari kita. Ya Tuhan Yesus, Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang tahu kehidupan kami. Engkau Jehovah Yireh. Sambil saudara berdoa, dalam doa saudara mari mulai panggil namanya Jehovah Yireh. Jehovah Jireh. Sebut namanya Jehovah Yireh. Engkau Tuhan Jehovah Yireh. Engkau Tuhan Jehovah Jireh. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau mampu menyediakan. Engkau Jehovah Yireh. Panggil namanya saudara, panggil namanya. Panggil namanya malam hari ini, Jehovah Yireh. Oh Yesus, oh Tuhan Yesus. Oh Allahku, Allahku. Oh Tuhanku, Tuhanku. Jehovah Yireh. Jehovah Yireh. Jehovah Jireh. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau Kalau saudara bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan malam hari ini, mari angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Oh ya Tuhan, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau Mari sekali lagi.
Dengan segenap hati sama-sama Kau tunjukkan kasih. Oh kami bersyukur ya Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, oh Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, amin, amin. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat pemenuhan dari Kau. Terima kasih buat penyediaan dari-Mu. Terima kasih buat pemberian dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan sediakan buat kami. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kami bersyukur karena hari ini kami tahu firman Tuhan sudah bicara untuk setiap kami. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Yehova Yireh, Tuhan yang menyediakan untuk setiap kami. Kami juga percaya dan kami tahu Mazmur 34 ayat 11 berkata, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang yang berusaha mengenal Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan kami tahu Tuhan firman-Mu masih tetap ada, firman-Mu kekal dan masih berlaku sampai hari ini. Kami juga bersyukur dengan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan dalam perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus berkata, kalau burung di udara saja dipelihara, bunga di bakung di padang juga Tuhan pelihara. Bahkan model dari bunga tersebut, baju dari bunga tersebut, Salomo saja nggak punya baju seperti itu. Mulianya seperti itu. Apalagi kami yang jadi anak-anak-Mu, Tuhan Engkau pandang indah, Engkau sediakan untuk kami, Engkau sertai kami, dan kami sangat bersyukur nilai kami ini jauh lebih berharga dari segala ciptaan Tuhan. Kami bersyukur kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Karena itu kepastian bahwa kami ini dikasihi Tuhan dan kami akan disediakan oleh Tuhan. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Rehoboth onsite maupun online. Engkau yang tahu isi hati mereka, Engkau yang tahu setiap keadaan mereka hari-hari ini. Situasi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau mengerti setiap hati mereka, kerinduan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar yang lemah Engkau kuatkan, yang butuh sukacita Engkau berikan, yang sakit mulai Engkau sembuhkan, yang lemah mulai Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, lutut-lutut yang lemah Tuhan mulai Engkau kuatkan lagi Tuhan, tangan-tangan yang sudah mulai lemah, yang sudah mulai turun Tuhan, hari ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar mulai terangkat kembali, biar tangan-tangan ini jadi tanda kami berserah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan Tuhan, Engkau tetap Yehova Yireh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan supaya kami bisa ibadah. Kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Dan hari ini kami berdoa supaya Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami. Memberikan kami pewahyuan, memberikan kami ilahi, sesuatu yang ilahi dalam hidup kami, pengertian yang ilahi, hikmat yang ilahi untuk setiap kami.
Kami akan terima berkat dari Tuhan, kami siapkan hati kami buka kedua tangan kami menyambut berkat dari Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tanganmu, kita sama-sama nyatakan kepada Tuhan malam hari ini. Sekarang ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Surahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Bapak, kami bersyukur buat ibadah sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan baik. Terima kasih untuk waktu ini di mana Tuhan yang atur, Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami menikmati ibadah kami sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini, boleh memuji nama-Mu, boleh menyembah Engkau, boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk Kau Tuhan. Semua kami lakukan karena kami mengasihi Engkau dan kami tahu Engkau lebih dulu mengasihi kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bersyukur untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat kami, Tuhan. Kami sudah dengar kebenaran-Mu, kami pulang, kami bawa pulang kebenaran-Mu dan kami hidupi kebenaran-Mu. Kami semua berdoa sore hari ini mendoakan Pastor Joy, biar Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupannya. Berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu, berikan pengurapan-Mu senantiasa dalam kehidupannya. Kami percaya masih ada hal-hal yang lebih baik lagi yang Tuhan telah siapkan untuk Pastor Joy, dan Pastor Joy akan menikmati kebaikan Tuhan. Selalu ada penyediaan Tuhan untuk Pastor Joy. Apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat keberhasilan dalam kehidupannya. Dan kami juga percaya Tuhan selalu menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang kami perlukan dan kami mengerti Tuhan akan cukupkannya. Tuhan berikan yang terbaik buat kami. Kami tahu Tuhan selalu menyediakan, Engkau gembala kami yang baik, Engkau mengerti apa yang kami hadapi, dan Engkau akan mencukupkan, Engkau akan menyediakan apa yang harus kami perlukan. Berkat jasmani, berkat rohani Tuhan telah siapkan buat kami semua. Kami anak-anak-Mu, kami tidak akan pernah ditinggalkan oleh-Mu Tuhan. Kau gembala kami, Kau yang selalu menjaga kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena di depan ada penyediaan Tuhan. Maka di masa depan kami Tuhan telah siapkan untuk kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Seminggu ke depan hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Yang sedang sekolah Tuhan berkati sekolah mereka, suami istri hidup rukun saling mengasihi, orang tua dengan anak juga hidup rukun saling mengasihi, kompak, satu hati. Kami percaya kalau kami hidup rukun maka Tuhan akan beritakan berkat Tuhan turun ke atas rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami diberkati Tuhan, kami tumbuh bersama-sama dalam kasih Tuhan. Anak-anak hidup takut Tuhan, hormat Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Orang tua bisa jadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, bisa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak mereka. Terima kasih Bapa yang baik, roh yang kuat, roh Tuhan, roh yang hormat Tuhan, roh yang takut Tuhan ada dalam kehidupan kami. Menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu melimpah Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Jemaat Rehoboth, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima dengan sukacita pengucapan syukur bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.